Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan ke-12 algoritma dan struktur data. Nah, pada pertemuan ini saya akan mengajarkan tentang stack dan queue. Kita mulai dulu dari stack ya. Nah, struktur data itu sendiri contohnya adalah stack dan queue. Struktur data itu berarti cara dia nyimpan, nyusun, ngatur data di media penyimpanan agar nanti bisa dimanfaatkan secara efisien. Di dalam pemrograman sendiri itu berupa tata letak data yang ada kolom-kolom datanya, baik yang tampak ataupun nggak tampak oleh user, dan dia hanya untuk keperluan pemrograman itu sendiri. Oke, setiap baris ada kolom-kolom data dinamakan record. Oke, jadi nanti ada record juga. Lebar kolomnya bisa berubah-ubah dan bervariasi. Ada yang berubah dinamis sesuai usernya, ada yang statis. Itu biasanya struktur data ini digunakan dalam pengolahan database atau word processing ya, pengolahan kata. Kemudian ada dibedakan menjadi beberapa, ada array record yang kemarin, ada majemuk, ada struktur data majemuk linear, stack itu tumpukan. Itu ibaratnya seperti tumpukan baju di mesin cuci yang dimana dia masuk pertama, keluarnya di akhir. Ada juga queue atau antrian, ibaratnya itu antrian tiket bioskop di loket. Nah, dimana yang dia datang duluan dilayanin pertama, atau bisa dikatakan masuk pertama, keluar pertama. Ada juga struktur data majemuk non-linear yang dinamakan dengan pohon biner sama graf. Itu akan diajarkan di mata kuliah berikutnya ya, yaitu desain dan analisa algoritma. Nah, ini stack. Misalkan ada buku, ada desain analisa algoritma, metode numerik, algoritma, sama teori bahasa otomata misalkan. Nah, yang di AA itu ditaruh pertama kali. Nanti pas mau ngambilnya ada 4 tumpukan ini, yang paling bawah ini yang paling akhir, dan yang paling akhir ditaruh itu paling pertama diambilnya. Itu ya ilustrasinya. Nah, ada beberapa juga istilah dalam stack. Yang pertama itu pass, itu untuk masukin datanya ke stacknya. Kemudian ada juga pop, yaitu baca data sekaligus ngeluarin datanya. Kemudian ada top, itu penunjuk atau pointer posisi terakhir stack, yang paling akhir ditaruh lah. Kemudian prinsipnya last in first out, yang masuk terakhir keluar pertama, itu udah dijelaskan tadi. Nah, itu dialokasinya menggunakan array satu dimensi ya, dimana top itu adalah elemen indeks terbesarnya. Kondisinya ada beberapa, ada kosong, ada penuh, ada stack dapat diisi. Dapat diisi itu sendiri topnya belum sampai di akhir indeks ya. Misalkan ada 5 elemen, berarti dia itu masih di topnya itu adalah di kurang dari 4. Kemudian kalau dia punya isi, berarti dia itu di atas min 1 alias 0. Ada topnya di atas 0 ya. Kayak gitu aja. Ini yang kosong yang pertama. Top itu ada di indeks kurang dari 0, atau bisa dikatakan topnya min 1, atau awal dari stack ya. Nah, kayak ini paling kiri min 1 dia nunjukinnya. Kemudian kalau dia penuh, yaitu di top min n min 1. Topnya misalkan di indeks keempat. Ini contoh programnya, ada 5 elemen saya bikin. Kemudian kondisi stacknya kosong dan penuh, serta operasi stack pass pop itu kita menggunakan function atau prosedur atau method. Kemudian elemen stack yang dapat dioperasikan tipenya integer, di mana dia diinput oleh pengguna. Ini ya, ada contoh pentingnya. Jadi mula-mula topnya itu adalah min 1. Kemudian kita membutuhkan library tambahan agar bisa exit. Exit itu apa? Biar dia keluar dari program. Nah, ini function-functionnya. Kita selalu mulai dari main ya. Jadi STK 5. Saya gambar aja. Jadi STK itu ada mula-mulanya ada 5 elemen seperti ini ya. STK ada 5. Tapi dia belum ada isinya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian pilih sama dengan 0. P sama dengan 0. Ini maksudnya mau pilihannya apa sih? Pilihannya 0. Selama pilihnya kurang dari sama dengan 0 atau pilihnya lebih dari 3, artinya dia hanya nerima input 1, 2, 3 ya. Kemudian ada juga sistem CLS, itu maksudnya clear screen. Jadinya kalau kita jalankan seperti ini, dia untuk yang berikutnya dia munculnya stack masih kosong doang. Kalau nggak ada CLS, nanti ada munculnya sini juga.
stack masih kosongnya di sini, yang ininya masih ada. Daripada saling numpuk-numpuk, kita clear aja, gitu ya. Kemudian, nah, sistem CLS kita misalkan jalankan pertama kali, munculnya lihat isi pas elemen 3 pop elemen stack. Misalkan dari contoh ini kita masukinnya yang satu, yaitu masih kosong. Kenapa masih kosong? Ini ya, ada pilihannya. Cin pilih, pilihnya saya kasih satu. Sistem CLS jadinya kosongkan layar. Kemudian switch pilih, switch cache ini, cache break. Nah, if top tidak sama dengan min1, top kita tadi itu, top kita masih itu ya, top kita masih min1 karena belum ada isinya. Jadi ini salah, jalan ke LC, stack masih kosong, tekan separuh tombol untuk lanjutkan. Get speedy sama dengan 0, break. Setelah dia break, berarti dia balik ke sini, balik ke while lagi, ke sini lagi, muncul lagi, lihat isi stack segala macam. Nah, saat ini yang kita isi adalah tekan tombol 2 dan enter. Jadi kita pilih 2 sekarang, pas elemen stack. Pas elemen stack berarti kita masukkan elemen stack yang akan dipas. Di pas itu kita masukinnya, dari contoh ini adalah 212. Kemudian kita enter. Jadi nanti kita masukin 212, masukkan elemen yang akan dipas 212, elemennya 212. Kemudian panggil pas LLM stack, pas 212. Kemudian stacknya mana? Stack yang tadi loh, yang ini yang dioper ke panggil pas elemen 212 di. Kemudian ball penuh is full panggil lagi. Is fullnya topnya sama dengan 4, sedangkan top kita min1 hari ini, berarti dia kembalikan false. Berarti ininya false ya, ball penuh sama dengan false, artinya masih dapat diisi. Berarti ininya apakah penuh sama dengan false? Benar, berarti top tambah-tambah, berarti top kita sekarang adalah 0 ya, dari min1 jadi 0. Kemudian stack top sama dengan elemen, stack top sama dengan elemen, berarti stack indeks ke 0 itu sama dengan 212. Ini 212. Ini stack. Nah, kemudian barulah dia operasi pas berhasil. Tekan semua tombol untuk melanjutkan, di gas lagi. Kemudian, nah, pilih sama 0, break, balik lagi ke atasnya kayak gini. Itu ya. Kemudian kita sekarang apa lagi? Yang kita lakukan sekarang adalah masukin berikutnya 212, 69, 96, 299, 411. Berarti balik lagi ke sini. Di sini ya. Topnya sudah tadi. Topnya kita adalah berturut-turut 0 tadi. Sekarang 1, masukin 69. Kemudian 2, masukin 96. Kemudian berapa ya? 411 ya. 411, 299, 411. 299 3 ya. Ini 4 411. Nah, pas kita mau masukin yang ke mana? Yang kelima, topnya sudah 4. Top kita sudah 4. Berarti kembalikan dia true. Kalau dia kembalikan true, berarti if penuh sama dengan false, maksudnya ini penuhnya bernilai false ya, sedangkan tadi itu penuh kita bernilai true, maka munculnya stack penuh. Itu ya, jadinya sampai sini aja. Nah, stack penuh. Balik menu utama, tekan tombol 1, enter. Nah, sekarang kita lihat isi stack lagi. Top kita itu tadi adalah 4 ya. Berarti kalau kita pilih ini, pilih satu lagi, tanda seru sama dengan min1, berarti top kita tadi 4. Berarti ini yang kita eksekusi. int i sama dengan top sampai dengan 0. I min, jadinya topnya 4 sampai dengan 0. Dimana dia menampilkan cout stki. Jadi stk 0 itu berapa? 411 299 96 69 sama 212.
Itu yang kita tampilkan. Kemudian ada enter-enternya ya. Kemudian tekan smart tombol untuk lanjutkan. Nah, begitu. Ini ya. Oke, jadi stacknya sudah terisi, 212-nya paling bawah ya, sedangkan 112-nya paling atas. Kemudian kita ngepop sekarang. Popnya yang mana hilangnya 411. Nah, itu aja. Berarti sekarang kita pop. Pop itu yang nomor 3, case 3. Pop STK, berarti pop kita panggil pop dengan stack tadi. Stacknya ini yang dikirim. Kemudian kita pop. Kosong sama dengan is empty. Kita is empty, kita lihat apakah top kita -1? Enggak, tapi top kita itu 4, berarti dia mengembalikan false. Kalau dia false, berarti dijalankan ya, tanda seru ini kosong sama dengan false. Nah, stack top sama dengan 0. Stack 4 sama dengan 0. Berarti ininya dicoret. Kemudian top min, jadinya topnya berkurang 1, jadinya 3 lagi. Kemudian operasi pop berhasil. Jadi kalau dijalankan sekarang 299 sampai 212. Itu ya, ini. Nah, itu yang stack kita. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang queue. Jadi kalau tadi itu stacknya last in first out, yang queue itu first in first out, seperti antrian ya. Nah, dia menggunakan array satu dimensi layaknya stack juga. Jadi di queue itu ada namanya front, ada rear, ada NQ, ada DQ, di mana front itu posisi pertama, queue-nya, rear-nya posisi terakhir, kemudian NQ-nya masukin elemen, DQ-nya mengeluarkan elemen. Jadi top itu dibagi dua, jadi front rear ya. Kalau stack tadi kan top doang. Kalau ini jadi front ada rear-nya. Kemudian di queue itu kalau stacknya ada pass, ada pop, di NQ, DQ kalau di queue-nya. Ini saya langsung aja. Jadi ada dua linear queue. Yang pertama itu ada linear, satu pintu masuk, satu pintu keluar. Kalau circular itu memindahkan posisi rear ke index 0 agar bisa diisi kembali sampai benar-benar penuh. Jadi ibaratnya nanti itu ada linear queue yang kayak ini, ada juga circular queue yang dia melingkar seperti ini. Jadi dia kalau udah penuh sudah sampai sini, di sini lagi ngisinya. Itu ya. Kalau yang ini udah penuh, ya udah penuh lah. Sampai sini nggak bisa diisi lagi. Nah, itu dianya circular sama linear queue. Ini linear queue, jadi ada front, ada rear-nya, posisi yang terakhir sama posisi pertama. Kemudian keterangannya front menunjukkan elemen pertama. Oke, elemen pertama, kemudian rear elemen terakhir. Ia ditempatkan dan posisi bergeser ke indeks keempat. Jadi kalau ada data baru, dimasukin ke sini, rear-nya geser ke sini, di sini juga. Jika ada data tadi di Q, maka yang A keluar, posisi front bergeser ke B. Jadi nanti frontnya bergeser ke sini, ininya dihapus, itu kalau DQ ya. Nah, ada beberapa kondisi, Q kosong, front sama dengan rear tambah 1, Q penuh, rear N-1, ini sama kayak tadi, sama kayak top, dapat diisi N-1, tapi dia pakai rear. Kalau stack tadi kan pakai top, punya isi front kurang dari rear tambah 1. Oke, ini kalau kosong ya. Kalau kosong, front sama dengan rear tambah 1, frontnya di depan, rear kosong. Nah ini, kemudian penuh kalau rear-nya udah sampai ujung, tuh ya, atau kayak gini, frontnya paling atas. Nah, saya lanjut. Ini ada contoh programnya juga. Sebenarnya contoh program yang ini mirip sama stack ya, cuma beberapa ada perubahan kayak gini. Ada top diganti menjadi front sama rear. Kemudian kalau tadi itu is top, jadi ini if rear. Ini juga ada beberapa yang diubah kayak gini juga, NQ namanya berapa, stacknya, is fullnya segala macam, rearnya plus plus dan segala macamnya. Itu mirip-mirip aja lah. Ini yang codingnya ini, dia itu agar kalau nggak dinormalisasi, itu nanti kalau dia seandainya udah keisi, udah sampai ujung, nggak bisa diisi kembali karena dianggapnya penuh meskipun dia kosong. Yang lainnya sama aja sih sebenarnya.
gitu ya. Adapun linear queue kalau dijalankan dia mirip-mirip ya, sama kayak stack tadi 212, 666, 69, 96, 41, 199 kayak gitu. Jadi kita mula-mula seperti biasa lah. Kita bikin queue 5. Queue sebanyak 5 elemen. Ini saya langsung gambar aja ya biar nggak lama-lama. Queue sebanyak 5 elemen, ini sama tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini queue kita 0, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya adalah pilih. Kalau kita isinya, lihat isi linear queue. Jadi ini dulu, front tidak sama dengan rear tambah 1. Kita lihat front kita berapa? Frontnya 0, rearnya min 1. Saya kasih F sama R aja ya. F sama dengan 0, rearnya sama dengan min 1. Benar nggak sih? Benar ya? Nah, kita lihat ada nggak isinya. Tidak sama dengan rear tambah 1. Front tidak sama dengan rear tambah 1. Front, rear tambah 1. Berarti 0 sama dengan min 1 tambah 1. Sama ya. Jadi saya skip. Kemudian IA itu masih kosong. Nah, kemudian linear queue masih kosong. Sekarang kita input NQ elemen linear queue yang 2. Berarti dia cin elemen NQ LM Q. Jadi 212. Dia NQ penuh is full. Is fullnya berapa? Rear kita masih min 1 ya. Berarti dia false. Nah, rear plus plus, kemudian Q rear sama dengan elemen. Rear kita adalah min 1 ya, atau berapa tadi? Ya, min 1 tambah 1 jadinya 0. Q rear sama dengan elemen, jadinya 212. Jadinya rear kita bertambah 1 jadinya 0. Ini kita jadinya 2, 1, 2 gitu. Front kita masih 0, jadinya front sama rear sama-sama 0. Itu ya. Nah, kemudian kita masukin lagi elemen berikutnya berturut-turut 666, 69, 96, 41. 666, 96, 69, 41. Jadi kalau kita masukin yang terakhir, misalkan yang 199 dan rear kita itu udah sampai 4 ya di sini ya. Nah, kita masukin 144 atau berapa bilangan terakhir itu. Jadinya is full-nya rear-nya sama dengan 4. Rear kita sudah 4 jadi true. Jadi muncullah penuh gitu ya, linear queue penuh. Kemudian kita masukin lagi, lihat NQ, lihat Q. Nah, kita lihat 212, 666, 69, 96, 41. Ini kita apa ya? Nah, kita pakai yang lihatnya ini. Front sama dengan tidak sama dengan rear tambah 1, 0 tidak sama dengan 4 tambah 1, benar. Lama, I sama dengan front, I kurang dari sama dengan rear. Berarti I sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4. Jadinya dicetak satu-satu. Dicetak QI gitu. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Dicetak semua. Kemudian setelah dicetak, DQ sekarang. Nah, DQ kita pilih DQ-nya itu nomor 3 ya. DQ misalkan Q. Nah, DQ yang 212 misalkan. DQ is empty. Kita right front sama dengan rear tambah 1. Frontnya masih 0, rear tambah 1 itu 5. Jadi nggak bisa. Jadinya dia itu ya, tidak kosong. Kalau dia tidak kosong, maka kita jadikan Q front sama dengan 0. Q frontnya itu 0. Jadi front plus plus. If front sama dengan 5, front kita masih 1, jadi ini skip. Jadi ininya kita isi. Ini front kita sekarang frontnya naik 1, jadinya 1. Itu ya. Nah, selanjutnya apalagi setelah di DQ
Nah, hilang yang 212-nya dicetak lagi. Oke, sekarang kita DQ 2 kali, 666 sama 69. 666 sama 96. Ini jadi 2, ini jadi 3. Front kita di sini. Nah, sekarang kita mau masukin lagi. Mau masukin 1502 misalkan. Namun yang munculnya linear Q penuh. Kenapa? Karena ini ya. Kita kembali ke NQ. Front penuh sama dengan is full. Kita lihat is full itu rear sama dengan 4. Rear kita berapa? Rear kita masih 4. Itulah dia menyebabkan dia penuh. Sampai masih di sini ya. Meskipun ininya masih kosong. Nah, agar dia bisa diisi kembali linear Q-nya, berarti kita perlu DQ-nya sebanyak 2 kali. Ininya dikosongkan. 1, 2, 1, 2. Nah, jadinya frontnya di sini, nanti rear-nya di sini. Front, rear. Nah, baru kalau kondisinya kayak gini. Ini ya. Nah, front sama dengan 5. Dia reset front sama dengan 0, rear sama dengan -1. Dia reset kembali ke sini. Front sama dengan 0. Rear-nya -1 di sini. Sama seperti sedia kala yang ini ya. Nah, itu yang kelemahan linear Q. Untuk mengatasi yang kayak gitu, kita gunakan circular Q namanya. Ini ada penjelasannya. Oke. Itu ya. Kayak gini, ini nggak bisa diisi 0 sampai 5 nya, jadi perlu di reset lagi sampai awal. Nah, kita lanjut. Untuk mengatasi yang linear Q tadi, kita perlu itu ya, pindahin dulu rear-nya ke indeks ke 0 kembali kayak gini. Udah sampai ujung, dia balik lagi ke 0. Nah, itu agar dia bisa diisi kembali. Itu yang circular. Nah, jadi kalau diisi kembali, dia masuk ke sini, pindah ke sini, dan frontnya tetap di sini. Jadi ini bisa lanjut lagi, isi sampai dengan dia ke sini rearnya. Nah, kemudian perpindahannya jika rearnya sama dengan N, artinya dia udah sampai ujung, maka rearnya jadi in 0. Kalau enggak, maka rearnya digeser ya. Jadi kalau udah sampai 9, jadi in 0. Kalau belum sampai 9, misalkan 8, tambahin 1, jadinya 9 misalkan itu. Atau kita nanti menggunakan modulus. Nah, kita menggunakan modulus. Nanti ada saya kasih caranya. Dia nantinya juga circular Q, dia gunain counter. Biar dia bisa nentuin jumlah elemennya. Jadi ada beberapa kondisinya sekarang ya. Kalau tadi itu pakai top, pakai rear sama front. Kalau ini pakai counter aja. Ada yang penuh, ada kurang dari N, ada lebih dari 0. Nah, kalau kosong kayak gini, front sama rear-nya bebas mau di mana, counternya 0. Ini front, rear, 1, counter 0. Inisialisasinya frontnya di depan, rear. Kemudian penuhnya kalau kayak gini, counternya sama dengan N. Kalau ininya masih ada kosong, itu belum dikatakan penuh kalau di circular Q. Ini juga sama ya. Yang perbedaannya itu dia pakai counter aja. Ini ada counternya, kemudian ada modulusnya, kemudian ada katanya aja. Oke, ini saya langsung mulai aja. Ini. Jadi kayak biasa, Q-nya kita bikin 5 ya. Dia di sini langsung isi 0 0 0 0 0. Jadi kalau gambarnya sama kayak tadi. Kita bikin dulu. Ada 5. Ada 0 0 0 0. Kosong itu bisa coret-coret kayak gini juga ya. Atau kita nggak usah kosongin aja lah. Kita kosongin aja. Nah, Q-nya sebanyak 5 elemen. Ini Q kita banyak 5 elemen. Ini sama kayak tadi lah sebenarnya. Kemudian kita lanjut lagi. Pilih 0. Oke, ini sama kayak sistem CLS. Lihat isi circular Q. Kalau dia pilih 1, maka dia lihat counternya. Counter kita itu ya. Counter kita adalah 0. Front kita adalah 0 ya, atau -1. Front kita 0, rear-nya -1. Front kita 0, rear-nya -1.
Jadi frontnya ibaratnya di sini, rearnya min 1 di sini. Sini ya nanti ya. Nah, kita lihat kosong. Kalau kosong dia makanya counter tidak sama dengan 0. Kalau dia 0, maka dia keluar Q masih kosong. Kemudian kita masukin elemennya NQ. Jadi kalau elemennya kita masukin 2, 1, 2 kayak tadi. Nah, ini dikerjain aja kayak tadi ya. Ini saya ulangin aja. 2, 1, 2. 2, 1, 2 berarti NQ. NQ-nya sama nggak ya? Sama ya. Nah, is full, belum full karena counternya kita itu masih 0. Kemudian if penanda seluruh penuh, berarti ini dijalankan. Rear tambah-tambah. Tambah-tambah berarti rear-nya sekarang adalah min 1 menjadi 0. Rear sama dengan rear 0 modulus 5, itu hasilnya 0 ya. Kemudian Q rear sama dengan elemen, Q 0 sama dengan elemen, berarti counter plus plus, counternya nambah, rearnya nambah, jadinya ininya jadi counternya jadi 1, rearnya jadi 0 ya, ininya jadi 212. Ini modulusnya belum berguna karena itu masih kosong ya. Nah, kemudian kita NQ lagi 6996, anggap aja 6996, berarti counternya jadi 3, front rearnya jadi 2 gitu. Nah, kemudian kita masukin lagi, saya anggap aja saya masukinnya 411 sama itu ya, sama apa tadi, 411 sama berapa, kayak 411 sama 999 misalkan. Nah, ini juga berubah, counternya jadi 5, kemudian rearnya jadi 4. Nah, ini juga nggak bisa diisi kembali karena counternya sudah itu ya, counternya sudah 5. Kemudian kita DQ yang pertama misalkan ball kosong, kosongnya counternya nggak 0 ya, tapi counternya 5, jadi oke aja. Kosong, Q front sama dengan 0, Q kosong, Q 0 sama dengan 0. Nah, Q 0 sama dengan 0 dan frontnya bergeser ke kanan, geser ke kanan. Kemudian frontnya masih sama, front sama dengan 1 modulus 5, jadinya frontnya masih 1, counternya berkurang 1, jadinya nanti kayak gini, ininya dihapus, frontnya nambah 1 modulus 5 itu masih 1, jadi biarin, dan sebagainya. Misalkan saya hapusnya 2 ya, 2 nggak sih? 2 ya, oke, saya hapusnya 2 atau 3 ya, 3 aja lah, 3, ini jadinya saya hapus lagi, frontnya jadi 2, ini saya hapus lagi, frontnya jadi 3, dan counternya jadinya sisa 2 ya, sisa 2. Nah, pas kita sekarang mau NQ, berarti NQ-nya misalkan 1502 ya. 1502 berarti dia lihat dulu is full nggak? Is full nggak karena counter kita jadi 2 tadi, berarti oke. Rear tambah-tambah. Rear tambah-tambah, jadi rearnya dari awalnya 5 ya. Rearnya dari awalnya 4 bertambah 1 jadi 5. Kemudian 5 dimodulusin sama 5. 5 dimodulusin sama 5. Jadinya 5 modulus 5. 5 dibagi 5 habis. Jadinya 0. Rear kita jadi 0 sekarang. Kemudian Q 0 sama dengan elemen. Jadi rear kita reset ke jadi 0. Jadi rear kita sekarang di sini. Dia sekarang isinya jadi 1502. Itu ya. Dan counternya jadi 3 lagi dan seterusnya. Itulah. Kemudian yang berikutnya juga ditambah lagi, tambah 1 dan seterusnya ada isinya. Jadi kurang lebih kalau jalankan hasil keluar Q-nya, bentar ya, hasil keluar Q-nya jadinya kayak gini nantinya. Yang udah terisi, nah yang udah terisi nanti diisi lagi. Yang belum terisi, yang udah dikosongin, jadi nanti bisa kita tempati sama yang lainnya kayak ini. Nah, 96411. Kemudian pas kita hapus, yang ke reset, yang terbuang itu 96 bukan 1502 ya. Jadi kita reset 96
41 kalau di sini. DQ berarti dia ngapus yang front. Jadinya Q front, Q3 sama dengan 0. Front 4 modulus 5 masih 4, counter min. Jadi kalau kita ininya kita hapus. Dia sesuai yang counter ya, sesuai yang front. Jadinya dia sekarang jadi 4. Jadi front kita di sini sekarang. Itu aja. Oke, terima kasih ya sudah menonton, gitu aja. Untuk yang lainnya sama aja sebenarnya dengan yang linear Q, cuma bedanya dia ini bisa balik lagi ke 0. Itu ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.